Oke, untuk Oh, yang backup recorder udah saya aktifkan, backupnya sama yang utamanya. Sekarang Aston. kita tes apa ya? Tes itu share screen mungkin untuk Pak Agus ya. Oh iya iya iya. Mana mana. Ya, Ya, bagus Pak. ya sip ya. Yup. Belum nih di saya belum muncul. Oh, belum. Oh, belum, Pak. Ya. Belum. Udah tuh. Udah ada ya, Pak ya? Tadi Udah saya matikan hilang lagi. lagi. Oh iya, udah saya matikan lagi. Belum belum. Oh iya tadi udah kasih. Iya 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 iya. Ya, Oke Pak Agus. mohon. Ya Bu Norma juga belum belum datang. 5 menit lagi. Cek, halo Pak Agus. Pak Agus tes. Ya. Pak Agus, saya mau Ya. ini ngecek Tes. screen saya ya. Coba screen saya itu tampilannya ada tampilan rekor gak? Saya share dulu ya screennya. Nanti di Pak Agus muncul. Oh iya pasti pasti muncul ya. Oh gak jadi Pak Agus, gak jadi. Apa? Saya mau Nggak ada. ngilangin. Oh udah sekarang udah sih Pak. Udah ini. Rekod pasti ada di Pak Acem kan? Iya, cuman tadi ada tampilan tabnya. Kalau mau saya ilangin takut takut ini takut mati. Tapi udah Pak, udah ketemu. Ya, rekod bawaan iya, back. Iya, adanya kan di host itu. Iya betul. Tampilannya tadi, jadi saya kan ada dua ngerekapnya, rekam yang webback dan ngerekam yang screen yang pakai Pestone itu. Nah kalau pakai webback kan otomatis dia alamiah, yang direkam itu yang tampil di aplikasi webback. Jadi kalau saya ngeklik yang lain dia nggak tampil. Tapi kalau ketika saya ngerekam pakai Pestone itu yang ketika saya ngebuka yang lain juga otomatis kerekam di apa yang tampil di layar gitu. Tapi sekarang udah mantep, sip. Kita tinggal berangkat saja. Tinggal nunggu 2 menit lagi. Ya. Berangkat saja 2 menit lagi aja dah. Ya. Nanti di jalan Heeh. kalian ada yang naik. Tahu nanti ada ininya, ini ada rekamannya ini. Jadi pada tidur kali Pak. Nah. Soalnya kalau saya semalam mati lampu, Pak. Saya semalam mati lampu, saya bikin presensi juga habis nyala dulu lampunya. Oh. Jam berapa mati lampu? Sekitar matinya itu sekitar jam 8 apa setengah 8. Nyala kembali itu sekitar jam setengah 10-an kalau. Atau jam 10 tuh. Baru nyala lagi.
Hujannya. Ya, gitu. Acem daerah mana? Itu daerah Pondok Iya, Bitung. hujan gede. Pondok Bitung, Pak, yang dari BNR ke atas itu ke Oh, gunung. iya. Oh iya iya Kalau iya. tidak hujan sih Daerah dingin lah jaringannya Bu ya. bagus, cuman karena hujan mungkin ya kemarin itu nggak bisa itu muter-muter terus Webex juga. Oh iya. Em, Ya, nanti isi presensi kita terakhir ya. Soalnya itu kalau rekap di pas itu kan gitu kerekap pas ngisi presensi juga kita kerekap. oh, Pak Agus sekarang ngisi aja Pak Agus. Saya udah ngisi. Oh, Sok ngisi wae mana ulah. tuh? Sok ayeuna ngisi ulah. Saya juga udah ngisi. Heeh, tinggal Pak Agus aja. Itu misalnya mana? Lupa. Oke, ntar ya saya kirim di chat. Ntar lo. Iya lah. Ntar saya. Tapi nanti itu kerekam kan, Pak? Iya, kerekam Pak. Soalnya kan Kalau yang dibatasi kalau itu waktu akhir. Kalau waktu awal itu ketika saya buat udah kerekam. Jadi yang dibatasi itu waktu akhir pengisian jam 10. Jadi kalau untuk tanggalnya sama itu. iya iya. Ntar Pak Agus saya cari ini dulu filenya mana ya. Saya terusin aja deh ke Pak Agus nih. Yang ada di ini Pak Acem. Oh ya, boleh Pak. Boleh. Tuh, saya di chat juga baru ini nih. Saya baru kirim Oh, udah. di chat link itu. Jadi nanti kalau kalau pada saat berjalan nanti bisa tinggal copy paste. Misalnya kalau ada yang masuk gitu. Oh iya iya. Benar. Tuh Pak Agus sudah saya kirim. Saya Ya, japri Pak. ya. Ya. Isi dulu ya. Iya iya boleh. Mana? Kita mulai. Oke, kita apa nunggu itu ya? Nunggu WA. Saya udah chat. Ininya apa?
Oh ya, tunggu aja dulu. Dari instruktur. Nah, itu Bu Nur Oke, kita mulai aja ya. Mahyun tuh masuk. Halo, assalamualaikum Bu, selamat pagi. Kita mau mulai aja ya Bu ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta PIKON sesi yang pertama dalam kegiatan PCT Jabar 602A ini. Dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang ubi simadu dari Kota Tahu, gitu kan ya. Sebelumnya saya sapa dulu yang telah hadir di room meeting kita. Di sana sudah hadir narasumber kita, presenter Bapak Agus Abdurrahim yang berasal dari SDN Harjasari 02. Dan kemudian Bapak Anwar Sanusi MPD dari SMAN 1 Bogor yang sudah hadir. Dan Ibu Instruktur, Ibu Nur Mahyun MPD. Dan tidak lupa juga kepada salah satu peserta kita yaitu Bu Depi ya, dari SMAN 3. Selamat pagi, mudah-mudahan sesi kali ini kita bisa berjalan dengan baik. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang ubi simadu dari Kota Tahu. Nah, topik yang cukup menarik sekali untuk kita bahas, terutama ubinya ini gitu kan ya. Nah, ubi ini kalau kata orang Bekasi itu disebut juga boled gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas dalam sesi ini. Kebetulan di sini sudah hadir gitu ya. Presenter kita yaitu Bapak Agus Abdurrahim yang akan memaparkan dan menjelaskan tentang ubi si madu ini gitu ya. Nanti apakah ubinya itu menghasilkan madu atau seperti apa ini, itu menarik sekali gitu ya. Dan tentunya untuk kelancaran acara ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Anwar Sanusi dari SMAN 1 Bogor. Nanti akan menemani kita mulai dari awal sampai akhir sekaligus menutup sesi kita bertiga gitu ya. Jadi sesi ini merupakan sesi terakhir bagi kita bertiga gitu ya. Nah, baiklah para hadirin, para peserta Vikon C1, langsung saja untuk acara ini saya serahkan kepada moderator kita yaitu Bapak Anwar Sanusi. Kepada Bapak Anwar Sanusi dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Pak M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Ya, pada hari Sabtu yang ceria dan cerah ini, Pak Agus Abdurrahim sebagai presenter akan membawakan topik ubi Cilembu Cimadu dari Kota Tahu. Sebagaimana kita ketahui bahwa ubi Cilembu itu adalah ubi yang istimewa karena rasanya manis ketika dimakan. Oleh sebab itu, keingintahuan saya, teman-teman mungkin akan terjawab di sini ketika nanti Pak Agus Abdurrahim memaparkan presentasinya. Kemudian juga terima kasih juga kepada Ibu Nur Mahyun yang sudah setia, dan juga di sini selain kita bertiga trio A yang tampilan ke-6 juga ada Bu Irni dan Ibu Devi yang sudah bergabung. Kemudian mungkin nanti Pak Agus waktunya kurang lebih 30 menit ya, dalam maksimal 30 menit dalam penyampaian. Untuk tidak berlama-lama, saya persilahkan kepada Pak Agus Abdurrahim untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anwar, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini hari Sabtu kita bisa silaturahmi melalui jejaring dalam jaringan, terutama para peserta yang ikut berpartisipasi pada sesi satu ini. Jangan lupa yang saya hormati Ibu Bu Nurmayun yang ikut menghadiri acara di sesi ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita awali saja. Insya Allah Pak Anwar, waktunya kurang dari 30 menit. Saya akan cepatlah. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi yang saya akan sampaikan Kenapa sih? pada hari ini Mau ngapain? mungkin di luar dari Tekan aja remote-nya nomor 12. Ntar dulu. umumnya yang disampaikan oleh para peserta. Karena saya pikir mengambil materi ini pasti semuanya pada master-masternya tuh, ada Pak Aceh, Pak Anwar dalam segi keilmuan pembelajaran. Yaudah, saya ambil materi pengetahuan saja. Maaf, saya akan dulu Pak Aceh. Ntar dulu ya, ini dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Materi atau tema yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu ubi Cilembu atau ya ubi Simadu dari Kota Tahu. Yang melatar belakangi yang ingin saya sampaikan mengenai materi ini, pertama ingin mengangkat keragaman lokal, terutama di Jawa Barat, karena ini panganan lokal dari kota kelahiran saya pribadi sudah menjadi landmark nasional bahkan internasional sudah pada diketahui. Maka dari itu saya ingin mencoba memberikan pengetahuan atau wawasan sedikit tentang seluk-beluk atau dari mana asalnya, kenapa misalkan dinamakan ubi itu ubi Cilembu, karena di daerah-daerah lain banyak varietas atau yang menanam ubi, tapi rasanya tak semanis atau tak seenak, tak selegit dari ubi Cilembu. Maka atas dasar itulah saya ingin mencoba menjelaskan tentang tentang siapa sih ubi Cilembu itu, bagaimana ia bisa tumbuh, bagaimana atau kenapa rasanya bisa manis seperti itu. Oke, kita lanjutkan saja. Pertama yaitu ini mengenai asal usulnya dulu, ya. Asal usul ubi Cilembu ini, nah ini tergolong dalam ubi jalar, ya, merupakan ras lokal, ya. Asalnya di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, yang memang dulunya ini Desa Cilembu ini tidak termasuk pada Kecamatan Pamulihan, tapi masih dulunya itu Kecamatan Tanjung Sari, masih Kabupaten Sumedang. Karena mulai pemekaran sekitar tahun 2000, maka ada pemekaran, maka Desa Cilembu masuk ke daerah Kecamatan Pamulihan. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak tahu di mana keberadaan Desa Cilembu atau khususnya Kabupaten Sumedang. Bagi Bapak Ibu yang pernah mengadakan perjalanan ke daerah Pantura, ya, ini daerah Sumedang itu merupakan jalur tengah atau jalur alternatif menuju Pantura. Kalau dari exit tol Cileunyi itu sekitar kalau menuju Desa Pemulihan itu
sekitar sekitar 8 kiloan lah dekat dari gerbang tol Cileunyi. Kalau Bapak Ibu pasti tahu lah IPDN di sana pas keluar Jatinangor, ada Unpad, sekarang ITB sudah kampusnya sudah ke daerah Jatinangor ke arah situ. Oke, saya lanjutkan. Nah, penghasil ubi Cilembu ini yaitu di daerah pemulihan, yaitu di Desa Cilembu. Bisa juga diproduksi atau ditanam di daerah Atas Pangeran. Ini kawasannya itu daerah Rancakalong, Sukasari, dan Tanjung Sari. Jadi sebetulnya satu kawasan karena memiliki kontur tanah yang sama. Tanahnya itu hitam, ya. Tanahnya itu dari segi warnanya itu hitam. Dan ini memang daerah pegunungan. Ini kaki gunung Gunung Karembi, ya. Si kontur tanahnya itu. Nanti akan saya bahas. Ternyata ada faktor penentu kenapa si ubi Cilembu ini memiliki cairan lengket dan sangat manis sekali. Salah satu faktor yang utamanya itu adalah tanahnya atau kondisi tanahnya tersebut. Nah, ini artinya bahwa ubi Cilembu ini hanya bisa atau bukan hanya bisa ditanam di semua tempat, tapi untuk menghasilkan ubi yang berkualitas tinggi itu bisa ditanam di Desa Cilembu, kemudian sekitar perbatasan dengan termasuk kecamatan Sumatera Selatan, kemudian Rancakalong di kecamatan Sukasari juga, dan Tanjung Sari. Itu sekitar daerah-daerah yang bisa ditanam menghasilkan ubi Cilembu yang berkualitas sangat baik sehingga tadi cairannya atau manis sekali, ya. Saya lanjutkan. Nah, ini lanjutkan lagi asal usul ubi Cilembu. Nah, ini nama latinnya, nanti mohon Pak Anwar koreksi karena kan Anwar sesuai bidang keilmuannya, apabila ada kesalahan. Ini nama latinnya Epitas, yang termasuk varietas sweet potato atau manis, ya. Selanjutnya, ini awal mulanya ini berasal dari di benua Amerika, ya. Varietasnya dikembangkan di berbagai tempat, salah satunya di Indonesia. Kemudian jenis-jenisnya ada Nirkum, Anet, ya, Eno, Jawer, dan Menes, ya. Ini ternyata jenis-jenis itu harganya berbeda. Yang paling bagus atau kualitas yang bagus itu adalah Nirkum. Harganya bisa mencapai 15 sampai 18 ribu per kilogram, ya. Itu harga sekarang di pasaran seperti itu. Kemudian, nah, jenis Nirkum dan Rensing ini menjadi salah satu andalan di Desa Cilembu, tadi sudah saya katakan. Maka harganya atau dengan kualitasnya itu sangat tinggi, harganya bisa mencapai 15 sampai 18 ribu. Nah, ubi jenis ini ternyata sudah digemari, ya, pada sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, kenapa ubi itu dinamakan ubi Cilembu? Yaitu diperkirakan di pertengahan tahun 1992. Awalnya seperti ini. Waktu itu ada ini berdasarkan informasi ini berdasarkan dari para petani yang ada di Desa Cilembu. Kenapa ubi ini dinamakan ubi Cilembu, sedangkan ubi-ubi yang di daerah lain juga ada yang menanam ubi. Nah, ternyata awal dari penamaan ubi Cilembu ini yaitu ketika ada pameran lah istilahnya, kalau di kampung itu kalau misalkan Agustusan suka ada pawai rakyat. Nah, itulah dibawa semua keunggulan lokal, istilahnya pawai pembangunan lah kalau zaman dulu.
Ingat saya masih kecil pas ketika apa tanggal 17, 18-nya biasa pawai pembangunan setiap satu desa itu menampilkan atau pawai arak-arakan menampilkan semua keragaman lokalnya. Nah, di antaranya itu yaitu muncullah ini ubi dibawa dari desa Cilembu. Nah, dipupus, dicoba, ternyata wah enak nih katanya. Ini ubi mana? Nah, ternyata akhirnya ini dari desa Cilembu. Akhirnya sampai sekarang ini eh, ubi yang itu dinamakan ubi Cilembu. Nah, itulah penamaan atau kira-kira asal muasal kenapa ubi ini dinamakan ubi Cilembu. Padahal banyak atau ubi-ubi yang lain bisa ditanam di daerah yang lain. Lanjut ya. Nah, ini contoh cara budidaya ubi Cilembu. Pada dasarnya cara penanaman atau budidayanya sama dengan bagaimana kita membudidaya ubi jenis lainnya yang ada di daerah-daerah di Bogor juga banyak, terutama di daerah daerah Rancamaya, di daerah mungkin daerah Ciapus ada juga yang menanam ubi di banyak di daerah-daerah pegunungan dekat kayak Gunung Salak. Tapi pada intinya sama. Yang pertama ini khusus untuk cara budidaya ubi Cilembu itu. Pertama, siapkan ubi madu Cilembu yang sudah tua dan memiliki kualitas dengan ciri tidak terkena penyakit dan kulitnya tidak isut, ya harus segar gitu kan. Nah, kemudian kedua, potong ubi madu Cilembu itu dan tusuk pada bagian empat sisinya, ya menggunakan lidi ataupun tusuk gigi. Selanjutnya, ini tujuannya untuk apa? Sehingga nanti dari tusuk itu keluar tunas ya. Nah, kemudian rendam potongan ubi madu tersebut ke dalam air dalam wadah gelas ataupun botol plastik bekas. Dipotong bagian ada udaranya ya. Selanjutnya letakkan di tempat yang teduh dan biarkan hingga tumbuh ini tunas bukan munas ya, tumbuh tunas ya pada ubi madu Cilembu. Nah, kemudian gantilah air pada gelas setiap hari untuk mencegah adanya jamur. Setelah tunasnya tumbuh, maka Anda bisa memiliki langkah berikutnya, yaitu pemilihan tunas atau benih ubi madu Cilembu. Kemudian setelah bertunas, pilihlah tunas ubi madu Cilembu yang memiliki tunas tegak dan berdaun hijau segar. Ya. Kemudian biarkan tunas hingga tumbuh dengan ketinggian sekitar 2 hingga 5 cm. Ini caranya jika kita ingin memperoleh benih yang bagus. Kemudian proses pembibitannya, tadi sudah pembeliannya sudah, sekarang pembibitannya. Ini kalau di rumah ya, kalau misalkan mau di polybag, ya, siapkan wadah semai berupa polybag atau wadah bekas cat atau apapun yang bisa digunakan. Tapi tentunya Bapak Ibu sekalian tahu bahwa kalau menggunakan wadah tempat yang lain di bawahnya harus dilubangi ya supaya ada celah kecil untuk keluarnya air atau sirkulasi udara dan air ya. Kemudian setelah itu siapkan tanah ya, tanahnya yang berkualitas baik. Arang sekam, artinya ini sekam yang kemudian kalau Bapak Ibu di sini yang suka bertahan cocok tanam di rumah maupun di melalui pot ya, ini sudah tahu sekam arang sekam ini. Sekam yang misalkan dibakar, arangnya itu bisa dicampurkan. Kalau di kampung itu bisa kita peroleh dari tempat atau produksi tempat pembuatan batu bata merah. Ini pasti menggunakan sekamnya kan dibakar.
Tapi kalau di Bogor saya belum menemukan yang tempat produksi batu bata merah. Itu pasti banyak arang sekamnya, ya. Kemudian dan pupuk, ya. Tentu pupuknya ini disarankan tidak pupuk kimia, tapi pupuk organik ya, pupuk kompos. Nah, dengan perbandingannya itu 2:1, ya. Itu perbandingannya. Kemudian campur semua bahan hingga menjadi media tanam yang baik. Ini sebenarnya untuk mencari atau membuat media tanam itu sama halnya kita akan bercocok tanam di sekitar rumah, menanam bunga, tanaman hias lainnya, pada intinya sama, ya. Kemudian tanah itu masukkan ke dalam polybag dan buatlah lubang tanam. Selanjutnya, potonglah bagian ubi cilembu yang tidak bertunas, ya, dan pisahkan tunas yang ada. Jadi ini disortir, ya, yang bertunas kita gunakan, yang tidak ya kita biarkan. Kemudian masukkan benih ubi madu cilembu ke dalam media bibit tanam tadi, ke dalam polybag yang sudah dimasukkan tanah yang tadi telah kita bicarakan. Lakukan perawatan hingga benih tumbuh menjadi bibit yang layak tanam. Nah, jangan lupa untuk meletakkannya pada ruang, ya, ada sekitar suhu 28 derajat hingga 30 derajat. Ya. Ini akan membantu proses pertumbuhan bibit lebih cepat. Nah, sekarang media tanamnya. Nah, untuk lokasi ya sebaiknya diusahakan dengan dekat dengan sumber air dan jangkauannya, sehingga Anda bisa mudah mengawasinya nanti, ya. Selanjutnya, usahakan lokasi bersih, ya, dari asap kendaraan bermotor, dapur, ya, dan bebas limbah. Ini menentukan nanti kualitas ubinya tersebut. Kemudian pastikan tanah dalam keadaan baik dan tidak terlalu kering. Kemudian jika Anda menanam di lahan luas, pastikan Anda melakukan proses penggemburan, ya, melalui dicangkul dulu, bisa pakai traktor atau bisa dicangkul manual, dan pemupukan terlebih dahulu agar tanah kaya nutrisi. Artinya dicampur dengan sekali lagi saya tekankan, pupuknya jangan pupuk kimia, gunakan pupuk kompos, ya, pupuk kandang. Seperti itu campurkan terlebih dahulu supaya tanah kaya akan nutrisi, sehingga dapat menghasilkan ubi cilembu yang berkualitas baik. Langkah selanjutnya yaitu buatlah bedengan pada tanah beserta lubang tanam. Pas bedengan itu kalau istilahnya di kampung itu buat tanah itu dibuat seperti istilahnya, kalau saya menyebutkannya buat garit-garitan. Jadi antara tanah itu nanti ada saluran airnya, ya, tanahnya dikeataskan, seperti kalau tanah yang kuburan gitu kan ada agak menonjol ke atas, pinggirnya itu ada parit-parit, ya. Jadi satu membentang satu parit untuk sirkulasi air di sana, ya. Ya. Dan kemudian tengah-tengahnya itu ditanami dengan bibit ubi cilembu tadi. Dengan itu seperti halnya pas lewat puncak di daerah panas, banyak tuh yang buat tanaman kol atau di pas puncak yang sudah ada di bedengan-bedengan itu. Maksud bedengan-bedengan itu seperti itu. Nanti ditutup oleh polybag yang besar dengan memanjang. Di dalam satu bedengan itu nanti sudah ada lubang-lubang untuk ditanaminya, itu untuk supaya tidak tumbuh gulma atau rumputan yang bisa mengganggu dari tanaman itu. Nah, jika Anda menanam ubi cilembu di dalam pot, ya, tadi tentunya sudah dijelaskan perlu menyediakan atau tanahnya dicampurkan dengan pupuk dan arang sekam. Perbandingannya tetap 2:1. Kemudian masukkan tanah campuran ke dalam pot berukuran sedang dan buatlah lubang tanam. Ya, sudah tadi dijelaskan. Kemudian bibit ubi madu cilembu pada media pot tadi, ya. Nah, ini dibilang lebih praktis, ya, hemat karena tidak memerlukan berbagai macam tes. Nah, cara perawatannya
lakukan proses penyiraman secara rutin pagi sore ya, pagi sore. Untuk air yang disiramkan diusahakan tidak terlalu banyak karena ubi cilembu ini butuhnya itu kondisi tanah yang lembab ya, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, artinya harus tanahnya itu dalam kondisi lembab. Selanjutnya, penyiraman dilakukan hanya untuk membantu tanah menjadi lembab sehingga tidak memicu terjadinya busuk di akar kalau terlalu banyak air. Ya. Setelah itu Anda bisa melakukan pemupukan lanjutan. Pemupukan dapat dilakukan setelah 2 minggu masa tanam. Tuh. Selanjutnya, gunakan pupuk organik ya, sudah tadi saya jelaskan, ya, seperti pupuk kandang atau pupuk kompos agar ubi madu cilembu lebih enak dan baik untuk kesehatan. Lakukan proses penyiangan dan memotong sebagian pucuk tanaman ya. Ini bertujuan untuk menjaga kebersihan serta meregenerasi ubi cilembu ya, jadi supaya tumbuhannya baik. Ya. Nah, ubi cilembu dapat dipanen dalam waktu sekitar 4 hingga 5 bulan setelah masa. Artinya, ubi cilembu itu tidak mengenal musim. Tidak seperti mangga, duku, rambutan, itu ada masa-masa ada masa-masa tertentu. Nah, kalau ubi ini seperti hanya ubi, pisang itu tidak mengenal musim, ada saja gitu kan, selalu ada saja gitu. Maksudnya tidak terkendala karena musim ya. Kalau mangga, kalau rambutan, kalau durian itu ada musimnya. Kalau ubi cilembu nggak ada ya. Selama ada yang menanam, selama ada yang budidaya, pasti produksi ubi cilembu lalu saja ada ya. Selanjutnya, untuk memanennya Anda bisa mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, kan ada yang bisa cabutnya atau menggali tanahnya pada media tanam. Oke, selanjutnya ini adalah kandungan biji ya. Nah, kandungan ubi cilembu ini memiliki kandungan vitamin A 7100 international unit. Nah, sedangkan ubi-ubi jenis lainnya kandungan vitamin A-nya hanya berada di angka 0,001 sampai 0,69 mg per 100 gramnya. Selain vitamin A, yang tinggi juga mengandung kalsium hingga 46 mg per 100 gram. Vitamin B-nya, vitamin B1-nya 0,08 mg ya. Vitamin B-nya 0,05 mg dan niacin 0,9 mg serta miligram. Selanjutnya, nah barusan di chat saya melihat siapa yang bertanya apakah bisa dibuat berbagai macam panganan. Oh, banyak sekali ya, banyak sekali yang dari ubi itu ya. Tapi untuk ubi cilembu ini disarankan tidak untuk digoreng. Alasannya kenapa? Nah, karena ubi cilembu ini memiliki ciri khas yang kental, yaitu punya cairan yang lengket, artinya kadar gulanya tinggi. Nanti kalau digoreng itu yang pasti gosong, pasti cepat gosong karena itu ada gulanya. Makanya ubi cilembu itu rata-rata ya di oven, dibakar, dibakar terus direbus. Itu cara yang lebih ya tidak perlu digoreng. Selanjutnya ini bisa buat keripik ya, kemudian bisa buat dodol yang saya sampaikan, dodol ubi, kemudian remes ya. Ini dengan cara parut ada ubi
itu. Kemudian aneka kue ya, aneka kue, bolu, bisa panganan ubi eh, dari ubi Cilembu bisa. Kemudian saus ya, lanjutnya selai, dan banyak lagi nanti mungkin di sesi tanya jawab Bapak Ibu sama Ibu bisa memberikan tambahan mengenai panganan yang bisa diolah dari lembu. Karena yang saya tahu orang-orang di terutama di Sunda Jawa Barat itu orangnya kreatif, terutama masalah makanan ya, yang bisa dibuat itu apa saja bisa dibuat makanan asalkan itu enak, higienis, itu bisa dijadikan sebuah produksi panganan yang oke. Lanjutkan. Nah ini mengenai hasil penelitian ini eh, asal daerah saya itu kebetulan bukan di daerah di daerah Cilembu ya. Waktu itu orang tua saya itu penasaran ingin menanam ubi Cilembu tadi yang sudah saya jelaskan cara menanam. Membawalah bibit yang berkualitas bagus dari daerah Cilembu itu dari kecamatan Pemilik. Dibawalah tanam di daerah saya itu masih daerah Kabupaten Serdang tadi terkecuali daerah tadi Cadas Pangeran dan Cakung Sukasari itu masih bisa dihasilkan produksi ubi Cilembu yang berkualitas baik. Dibawalah ke daerah saya di Pasir ke Kecamatan Serdang saat. Tanamlah sama sekitar perawatannya sama, kualitas airnya cara-cara penanamannya sama. Pas hasilnya itu tak seenak tak selegit dari ubi asli Cilembu itu. Nah waktu itu berkesimpulan ini mudah berarti ini adalah anugerah atau rezekinya atau yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi orang Cilembu ya, bagi orang Cilembu itu karena di daerah lain tidak bisa diproduksi ubi Cilembu yang seenak itu. Nah karena harus ditanam di daerah. Ternyata pertanyaan saya pada waktu itu atau jawabannya seperti itu. Ternyata saya kemarin lihat di web ada yang mengadakan penelitian tentang kenapa sih ubi Cilembu itu bisa enak hanya ditanam di daerah Cilembu. Nah, ini ada nih yang memaparkan hasil penelitian ya. Ibu Agus ya, Ibu Agustina Monalisa Tangapo mahasiswa doktoral ITB pernah meneliti nih. Ya. Agus, maaf waktunya ya, sebentar lagi. Oh iya Pak, ya Pak. Ya, saya cepat. Oke, terima kasih Pak udah mengingatkan. Nah ini katanya mengadakan penelitian tentang disertasinya yaitu mengenai kenapa ubi Cilembu itu cocok ditanam hasilnya bisa lebih baik di daerah Cilembu, Sukasari, dan Cakaong, Cadas Pangeran ya, dan Tanjung Sari. Ternyata itu bahwa kontur tanah tersebut dilihat dari aspek biologi ya, khususnya bakteri Ligiosper dan endopit yang mengkonsumsi spesifik dengan lokasi di mana ubi Cilembu berasal. Oke, jadi intinya bahwa faktor tanah atau kontur tanah yang ada di daerah Cilembu dan sekitarnya itu bisa menentukan kualitas ubi yang lebih baik. Ya. Nah, ini peluang usahanya. Ini ternyata sudah banyak diekspor ke berbagai negara di Asia, antaranya ke Malaysia, Singapura, Korea, dan Jepang. Malahan di Jepang pemanfaatan sebagai bahan panganan tradisional dan diolah menjadi etanol sebagai bahan baku kosmetik. Ya. Nah itu Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Anwar telah mengingatkan saya, waktunya ada 2 menit. Mangga saya serahkan lagi kepada moderator untuk
sesi tanya jawab. Enggak Pak? Baik, terima kasih untuk Pak Agus yang sudah memaparkan materi mengenai ubi cilembu. Sebelum ke pertanyaan, di sini saya sapa dulu. Selamat datang dan selamat bergabung Ibu Dini Siti Anggra ini dan juga Pak Bayu Agung Anggara. Alhamdulillah sudah bisa bergabung di sini. Kemudian juga ada teman-teman, ada Ibu Devi, Ibu Haja Nung, kemudian Bu Eva, Bu Irni, Bu Neneng, Bu Tatu, Bu Tina Sari, dan juga Ibu Rita ini yang menggunakan user ID. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Nur Mahyun. Baik teman-teman, agar waktunya efektif, silakan kalau ada yang mau bertanya, atau mungkin saya bacakan dulu pertanyaan yang tadi sudah di chat ya Pak Agus. Yang pertama di sini ada pertanyaan dari Ibu Neneng nih Pak Agus. Yang pertama pertanyaannya, apa bedanya ubi cilembu Bogor katanya dan ubi cilembu dari Sumedang? Kemudian pertanyaan yang kedua, beli bibitnya itu di mana beli bibit ubi cilembu? Silakan Pak Agus dijawab dulu. Mangga. Bu Neneng tadi sudah saya jelaskan. Ini antara ubi cilembu yang di Bogor, maksudnya ini kalau belinya ke pedagangnya itu kalau misalkan pengirimannya dari Sumedang ya pasti itu pasti ubi cilembu asli. Kalau masalah misalkan ditanamnya di Bogor, jangankan di Bogor Bu ya, ini membedakan karena saya pernah bukan mengalami ikut dalam proses itu dengan orang tua saya. Waktu itu ya tadi saya sudah jelaskan, itu padahal satu kabupaten loh Bu, beda kecamatan, kontur tanahnya pun berbeda. Saya ambil bibitnya, bukan saya, maksudnya orang tua saya mencoba mengambil bibitnya, kemudian menanamnya di tempat saya, terlihat cara perawatannya sama, kemudian cara menanamnya juga hampir sama pada umumnya seperti itu. Ternyata hasilnya itu berbeda. Cairan lengketnya itu tidak seperti ubi cilembu asli, ya. Itu pasti berbeda. Kemudian kalau ingin meminta bibitnya langsung, itu ibu bisa tentunya pasti bibitnya harus dari cilembunya sendiri Bu. Kalau ibu misalkan pernah pergi ke daerah Sumedang, tadi sudah saya katakan, itu pusatnya itu nanti ibu misalkan di daerah Pamulihan. Kalau tepatnya di Jalan Raya Bandung Cirebon, itu ibu kalau dari Jatinangor terus aja lurus ke arah Cirebon, nanti setelah lewat Jatinangor pasar Tanjung Sari, nanti ibu ketemu di misalkan ada pom bensin di sebelah di kiri. Nah, di sana tepat istilahnya grosir lah, tengkulak semua ubi cilembu dan bisa pembibitannya di sana. Ataupun misalkan kalau ibu ingin misalkan sekarang kan serba dalam jaringan ya online, sekarang saya cek hebat lah. Sekarang semuanya serba online, saya dicek di Tokopedia, di beli-beli, di apalagi di mana ya saya cek tuh di Lazada tuh ada sekarang ubi cilembu sudah dipasarkan di jejaring market online ya. Silahkan aja dipesan gitu. Ini tuh Bu Pak yang bisa saya jawab Pak mengenai Ya, baik itu jawabannya ya Bu Neneng. Kemudian ini yang kedua yang di chat ada juga Bu Eva, tapi sepertinya pertanyaan Bu Eva tadi sudah dijawab ya. Tepatnya diolah menjadi makanan seperti bolu itu udah ya Pak Agus. ya. Sekarang yang ketiga ini sepertinya dari Bu Rita ini, kenapa ubi cilembu kalau dipanggang baru keluar madunya, tapi kalau dikukus kok nggak keluar ya madunya, katanya Pak Agus. Silakan. Nah, untuk menjawab itu ya, saya akan mencobanya untuk kenapa tidak
keluar itu apa madunya itu mungkin yang bisa saya jawab karena saya dalam hal ini harus jawabannya itu harus adakan penelitian ya Bu ya. Jawaban yang pastinya itu tentunya harus dengan penelitian untuk bisa menjawab kenapa kalau dikukus misalkan tidak keluar cairan lengketnya, kalau dibakar eh, Pak Acem apa itu? Bentar, saya enggak kalau di oven bisa keluar itu kemungkinan gini Bu, kalau direbus itu kan ada uap uap airnya Bu ya. Nah itu jadi kalau direbus itu karena ada uap airnya ya tidak akan keluar si cairan lengketnya. Itu beda dengan di oven ya atau dengan dibakar. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu peserta yang lebih bisa yang lebih memahami bagaimana eh, tentang secara keilmuannya dari Bapak Ibu yang bidang kimia atau yang lainnya bisa menambahkan. Itu mungkin Pak. Bu Dini Pak ada Ya yang baik, mungkin kita buka lagi sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya secara langsung, mungkin Ibu Dini atau Pak Bayu, persilakan. Atau teman-teman yang lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus, Pak Anwar, dan Bapak Ibu hebat dari KCD 2 ya. Ya, Bu. Saya sebetulnya ini, betul saya jujur ini pecinta ubi gitu. Jadi sekarang juga di pinggir saya ada ubi, Pak, tapi bukan ubi Cilembu, ini ubi ungu gitu. Iya, jadi senang sekali dengan ubi, terutama yang direbus gitu ya, dan ubi Cilembu memang kita biasanya dipanggang. Nah, saya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Agus, lalu berpikir seperti ini, Pak, kalau misalnya memang di daerah tadi yang Bapak sebutkan, itu memang keadaan mikrobiotik dari tanahnya itu berbeda. Nah, ini menjadi PR untuk kita semua gitu, khususnya para pecinta ubi atau petani ubi gitu ya, bagaimana caranya kalau misalnya nanti di daerah-daerah lain juga, misalnya di daerah Bapak, untuk melakukan bioremediasi sehingga kandungan mikrobiotik tanah itu sama dengan di daerah-daerah tempat ubi Cilembu bisa dibudidayakan. Seperti itu, Pak. Itu bukan hal mustahil menurut saya gitu. Ya, betul. Kalau misalnya memang permintaan atau demand dari ubi ini tuh begitu tinggi gitu dibandingkan ubi-ubi lainnya, dan memang salah satu komoditas ekspor ya Pak ya, tadi seperti yang Bapak sebutkan bisa ke Singapura, Malaysia, bahkan Jepang gitu, seperti itu. Memang di sini juga ayah saya sendiri kalau misalnya pesan ubi gitu biasanya memang pengennya ubi Cilembu gitu kan, memang biasanya dipanggang Pak di rumah gitu. Itu mungkin terus saya juga tadi sedikit ingin baca-baca, aduh Pak jadi tertarik sekali gitu ya, berawal dari memang suka dengan makanannya. Jadi pas lihat ada Bapak yang sharing mengenai ubi langsung. Gitu Bapak dan Ibu, semangat selalu ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung. Iya. Terima kasih juga Bu. Terima kasih Ibu Dini dan Pak Bayu. Ini terutama yang berbahagia ini 3A ini Bu. Saya Anwar, Acem, dan Pak Agus. Karena hari ini kita adalah kesempatan yang ke-6 Bu tampil. Jadi terakhir ini alhamdulillah Bu Dini dan Pak Bayu hadir. Ya, Terima kasih. Kebanggaan ya Pak ya. Iya. Mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya dipersilakan. Ya cek Pak Anwar, tadi ada yang nanya katanya kalau mau pesen bisa gak katanya gitu. Coba dicek di chat itu, ada yang nanya gitu Pak. Makasih Pak. Oh gitu. Ya. Langsung aja ya.
Ya, mangga bagus, Ya, mangga. Sok dijawab. silakan bagus. Ya, ini kalau mau pesen, ini maksudnya kan tadi sudah saya bilang kalau misalkan sekarang pasarnya itu sudah sudah sekarang sudah milenial, sudah ada di jejaring pasar online ya, di Tokopedia, di Nah, ini Blibli. mungkin yang bagus, mungkin yang nanya siapa tahu Pak Agus ada kemitraan mungkin Oh, Ubi nah, Cilembu sehingga ya belum yang selesai Kak, belum ya belum selesai maksud saya begini, kalau misalkan perlunya misalkan banyak, saya siap menjembatani, misalkan saya akan kontak dengan yang dengan rekan saya yang ada di daerah Lembu itu pengadaan ubi itu maksudnya Pak, maksudnya gitu kan. Misalkan kalau maksudnya begini, kalau misalkan kebutuhannya misalkan beberapa kilo, itu kan bisa difasilitasi dengan adanya market di Blibli atau di di Tokopedia itu kan. Nah, kalau partainya misalkan membutuhkan banyak gitu kan, bisa saya nanti bantu. Dan misalkan kalaupun ibu misalkan tidak ingin jauh-jauh di Bogor juga, kalau tidak salah di daerah Pahlawan ada tuh Pak yang jualan ubi Cilembu. Itu pasti. Iya, itu depan rumah saya Pak. Oh iya. Itu pasti pemasoknya itu tuh kan. Ya itu Pak Cem. Oke, baik. Siapa tahu dari peserta minimal dari peserta Bogor ini satu orang 10 kilo kan udah lumayan ya. Iya, Pak. Tuh Pak Cem senyum-senyum aja tuh. Pesen berapa kilo Pak Cem? Yang sudah meluangkan waktunya. Baiklah, sebelum ditutup, saya kembalikan lagi kepada host kali ini adalah Bapak Aceh Saleh. Terima kasih, mangga Pak Aceh. Ya, oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Anwar yang sudah memandu acara sesi yang pertama ini sehingga bisa berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah nih untuk sesi yang pertama ini jaringan sangat mendukung sekali gitu ya. Begitu lancar tanpa ada hambatan gitu ya. Baiklah para peserta Vicon sesi yang pertama, sebelum saya akhiri, saya bacakan dulu hasil sesi yang pertama ini. Sesi yang pertama ini alhamdulillah dihadiri oleh 15 partisipan yang terdiri dari host, moderator, para peserta, instruktur, dan para pemantau independen. Kan ya. Sebelumnya dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan atensi pertanyaan gitu kan ya. Kemudian sekaligus memberikan masukan yang berkaitan dengan umbi si madu dari Kota Tahu ini gitu ya. Mudah-mudahan hal ini memberikan pengalaman dan hal baru gitu ya. Untuk sesi yang pertama ini gitu ya, sebelum saya akhiri juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Bapak Agus Abdurrahim yang sudah memaparkan begitu detail, begitu lengkap tentang ubi si madu ini. Dan tidak lupa juga kepada Bapak Anwar Sanusi yang sudah memandu acara ini dari awal sampai akhir sehingga berjalan dengan lancar. Dan tidak lupa juga kepada semuanya, akhir kata
saya tutup acara sesi yang pertama ini dalam Vicon sesi yang pertama hari Sabtu tanggal 18 April 2020. Saya tutup ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana. Les Sami-sami. Nuhun. Ada Bunda Nur Mahyu. Enggak abu-abu. Sami-sami. Aceh hebat, bagus hebat. Adiga nih trio. Selesai Pak ya, kita ya. Alhamdulillah selesai kita. Sekarang ya absen kolektifnya. Siap. Oh, mangga. Siap. Bu Tatu. Bukan absen kolektifnya. Mangga Ibu. Iya. Presensina ya. Siap, diantos deh. Serang videona, video nama. Absen kolektif diantosnya. Siap Bu. Ya. Ayo. Absen kolektif diantos anu imun. Oh iya. Nah, Nuhun. Misami. ini Hurufnya beda. Udah, Vi. Hurufnya beda. Oh iya, oke. OTW ya, bentar. Iya, siap. Nuhun, mangga izin live ya. Nuhun Bu. Matur nuwun kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dini, terima kasih Bu Dini. Ya, sami-sami Pak, tetap semangat. Acep. Iya Bu. Nanti bolu ambil siang di sekolah semangat ya Oh. sama Pak Anwar. Asik, alhamdulillah rezeki anak soleh Bu. Yang Pak Anwar mana Pak Anwar? ini mangga. Abdi Ambil siang lah. Hah? Ya, kayak di chatnya. Ya, oke. Yuk. Mangga. Kalau udah siap di chat. Waalaikumsalam Bu Tatu, mangga. Ya Allah. Hati-hati. Yuk, ya. Ditutup belum nak? Oke, siap Pak. Saya mau ini ngerekap itu dulu ya. Saya keluar dulu ya. Mau ngerekap absen, yang absen itu. Satu kan saya keluar. Ya. Saya keluar. Kayaknya soalnya mereka ditutup karunya ya aya apa iya lah. Orang mau bisa keluar. Ya, ayo orang keluar. Mangga. Ayo.
apa tuh?